Coba bayangin, lu ke warung, beli mie kayak biasa. Tapi pas lu lihat label harganya, bukan Rp3.000 kayak biasanya. Melainkan cuma Rp3. Lu pasti bengong, mikir, wah ini diskon gede banget. Atau tukang warungnya salah tulis harga. Tenang guys, bukan dua-duanya. Ini ya namanya redenominasi, alias nyederhanain angka di rupiah kita. Nah, rencananya pemerintah bakal bikin rupiah tampil lebih ringkas tanpa ngubah nilainya. Jadi, bukan berarti duit lu berkurang. Cuma cara nulisnya aja yang beda. 1.000 jadi 1, 10.000 jadi 10. Simple, tapi dampaknya gede banget buat ekonomi dan cara kita transaksi sehari-hari. Purbaya Yudi Sadewa, Kementerian Keuangan. Rancangan Undang-Undang Redenominasi Rupiah ditargetin kelar tahun 2027. Artinya, dalam 2 tahun ke depan, sistem uang yang kita kenal bisa aja berubah total. Dari cara ngitung, nyimpen, sampai belanja di warung. Kebayangkan betapa aneh tapi menariknya dunia tanpa banyak angka nol di uang kita. Pertanyaannya sekarang, apa redenominasi ini bakal bikin hidup lebih gampang atau malah bikin lu bingung pas bayar? Makanya nih, hari ini kita bakal bahas tuntas soal redenominasi rupiah. Mulai dari apa artinya, kenapa pemerintah pengen ngelakuin sekarang, sampai gimana dampaknya ke hidup lu sehari-hari. Karena kalau beneran jalan, bukan cuma angka di uang yang berubah, tapi juga cara kita mikir tentang nilai. Kita bakal kulik bareng, apakah redenominasi ini cuma perubahan simbolis biar rupiah kelihatan lebih keren di mata dunia, atau ada tujuan ekonomi yang lebih dalam di baliknya. Soalnya, di balik keputusan yang kelihatannya sederhana ini, ada segudang perhitungan ekonomi, politik, sampai psikologi masyarakat. Dan yang paling penting, gue bakal bantu lu lihat dari sisi yang lebih dekat sama realita. Misalnya, gimana nasib gaji, harga makanan, dan transaksi harian kalau angka 0 di rupiah tiba-tiba hilang. Jadi, jangan kemana-mana, karena topik ini bukan cuma soal uang, tapi soal cara kita ngelihat nilai hidup dalam dunia yang terus berubah. Selamat datang di World Education, membangun kekayaan dengan pengetahuan. Apa sih redenominasi itu? Redenominasi itu bukan motong nilai uang kayak devaluasi. Jadi jangan salah paham dulu guys. Ini bukan berarti duit lu berkurang atau harga barang jadi naik. Redenominasi cuma nyederhanain angka di rupiah supaya lebih gampang dibaca atau dipakai. Intinya cuma ganti cara nulis, bukan nilai isinya. Misalnya gini, kalau sekarang lu punya Rp1.000, di sistem baru nanti bakal ditulis jadi Rp1, tapi harga barangnya nggak berubah, cuma cara nyebut dan nulisnya aja yang beda. Barang yang sekarang lu beli 1.000, nanti tetap bisa lu beli dengan Rp1 baru. Jadi jangan keburu mikir negara mau motong nilai uang, karena daya belinya tetap sama persis. Tujuan utama redenominasi itu biar transaksi jadi lebih efisien dan gampang. Bayangin aja, selama ini angka di rupiah kita panjang banget. Kadang sampai bikin bingung pas ngetik nominal di mesin kasir, ATM, atau aplikasi keuangan. Dengan angka yang lebih pendek, semua sistem keuangan, transaksi bisnis, dan laporan akuntansi bakal jauh lebih rapi dan cepat diproses. Selain itu, redenominasi juga bisa bikin rupiah kelihatan lebih keren dan berwibawa di mata dunia. Negara-negara lain kayak Korea Selatan dan Turki udah pernah ngelakuin hal ini duluan. Dan hasilnya mata uang mereka kelihatan lebih ringkas dan modern. Indonesia pengen ke arah sana juga, biar rupiah gak cuman kuat di dalam negeri, tapi juga dihormati di luar negeri. Kenapa pemerintah baru lakuin sekarang? Sebenarnya, redenominasi ini bukan ide baru. Pemerintah udah pernah bahas wacana ini lebih dari beberapa tahun lalu. Tapi waktu itu kondisinya belum cocok, ekonomi belum stabil, inflasi masih sering naik turun. Makanya, rencana ini sempat parkir cukup lama.
nunggu momen yang lebih pas buat dijalanin. Teknologi udah berkembang pesat, dari transaksi digital sampai sistem pembayaran online yang bisa nyatu langsung dengan data pemerintah. Semua itu bikin proses transisi redenominasi jadi jauh lebih gampang dan aman buat dijalankan. Selain itu, masyarakat Indonesia sekarang juga udah lebih melek finansial. Banyak orang yang udah terbiasa pakai e-wallet, transfer online, dan baca angka digital di aplikasi. Artinya, adaptasi ke sistem nominal baru nggak bakal seribet dulu. Pemerintah bakal mestiin kalau masyarakat siap dulu secara mental dan teknologi sebelum angka 0 di rupiah mulai dipangkas. Dan yang paling penting, redenominasi ini udah masuk ke rencana strategis resmi Kementerian Keuangan 2025-2029. Targetnya rampung tahun 2026 atau paling telat 2027. Jadi, ini bukan sekedar omongan politik atau wacana di media. Ini udah ditulis di dokumen resmi negara. Sekarang tinggal nunggu waktu dan gimana pemerintah ngejalaninya. Dengan hati-hati, biar nggak bikin masyarakat bingung. Prosesnya bakal kayak gimana? Proses redenominasi ini nggak bisa asal jalan, guys. Pemerintah bakal mulai dari tahap paling penting dulu, yaitu nyusun rancangan undang-undang tentang perubahan harga rupiah. RUU ini yang bakal jadi dasar hukum supaya semua langkah redenominasi punya landasan yang kuat. Jadi bukan keputusan sepihak, tapi lewat proses hukum resmi yang disepakati bareng. Setelah draft RUU-nya jadi, dokumen itu bakal dibahas bareng DPR dan Bank Indonesia. Dua lembaga ini penting banget karena mereka mewakili dua sisi, DPR sebagai suara rakyat dan Bank Indonesia sebagai pengatur kebijakan moneter. Lewat proses pembahasan ini, semua resiko dan detail teknis bakal dikaji, mulai dari sistem pembayaran, desain uang baru, sampai cara sosialisasi ke masyarakat. Kalau udah disetujui, baru deh masuk ke tahap yang paling menarik, masa transisi. Di tahap ini, uang lama dan uang baru bakal beredar barengan. Artinya, lo masih bisa pakai dua-duanya untuk transaksi. Jadi misalnya, lo bayar pakai uang lama di warung, gak masalah, karena nilainya tetap diakui sama. Ini semacam masa penyesuaian supaya semua orang bisa adaptasi pelan-pelan. Makanya, lu gak perlu panik dan bingung. Pemerintah dan Bank Indonesia pastinya bakal kasih waktu cukup panjang buat masyarakat belajar dan terbiasa sama sistem baru ini. Mereka juga bakal gencat ngelakuin sosialisasi lewat media, bank, dan toko-toko biar semua orang ngerti cara pakai rupiah versi baru. Intinya, prosesnya gak bakal instan, tapi dirancang biar aman, lancar, dan gak bikin chaos di lapangan. Terus, apa untungnya buat kita? Kalau ngomongin soal redenominasi, ternyata banyak juga loh untungnya buat kita. Salah satunya, sistem keuangan bakal jadi lebih sederhana dan efisien. Bayangin aja, angka nol di laporan keuangan, struk belanja, atau sistem kas bisnis jadi jauh lebih pendek. Akuntan gak lagi pusing lihat deretan nol kayak kode metrik. Dan transaksi di sistem digital juga jadi lebih ringan buat diproses. Selain itu, harga barang bakal lebih gampang dibaca dan dihitung. Gak ada lagi angka super panjang kayak 150.000 buat harga sepatu. Cukup nulis 150 rupiah baru. Ini bikin orang awam pun lebih gampang ngitung tanpa takut salah nol. Jadi urusan jual beli, laporan keuangan, sampai transaksi sehari-hari bisa jauh lebih cepat dan rapi. Dari sisi citra, redenominasi juga bisa bikin rupiah kelihatan lebih keren dan berkelas di mata dunia. Sekarang aja banyak negara yang udah ngelakuin hal yang sama. Kita juga bisa ngalamin hal serupa. Asal prosesnya dijalani dengan hati-hati dan transparan. Karena tujuan utamanya bukan cuman biar rupiah kelihatan keren, tapi juga biar sistem ekonomi kita makin efisien dan modern. Kalau masyarakat bisa adaptasi dengan baik, redenominasi ini bukan sekedar ubah angka, tapi langkah besar buat ngebangun kepercayaan diri bangsa di kancah internasional. Tapi tantangannya banyak. Tapi ya, meskipun kelihatan keren dan menjanjikan,
redenominasi ini bukan hal sepele. Ini proyek gede banget yang nyentuh hampir semua sisi ekonomi. Bayangin aja, mulai dari sistem perbankan, transaksi digital, sampai cara orang dagang di pasar. Semuanya bakal kena imbasnya. Jadi gak heran kalau Bank Indonesia bilang langkah ini harus direncanain super matang biar gak bikin kacau. Salah satu tantangan paling ribet itu adalah di bagian teknis. Semua sistem IT bank harus disesuaikan. Mesin ATM dan kasir di toko mesti di-upgrade. Bahkan aplikasi pembayaran kayak e-wallet juga perlu dirombak biar bisa ngenalin uang baru. Belum lagi papan harga di toko, struk belanja, dan data akuntansi perusahaan. Semuanya harus disesuaikan satu persatu. Kebayangkan betapa repotnya. Selain teknis, tantangan terbesar justru ada di pemahaman masyarakat. Soalnya, kalau orang belum ngerti konsep redenominasi, bisa-bisa malah panik dan mikir uangnya dipotong nilainya. Padahal, nilainya tetap sama, cuma angkanya aja yang disederhanain. Tapi kalau salah pahamnya rame-rame, bisa bikin kekacauan ekonomi kecil. Makanya, edukasi publik bakal jadi kunci utama biar semua orang paham dan tenang. Karena itu, prosesnya bakal dijalankan pelan-pelan dan bertahap. Pemerintah nggak mungkin langsung ubah semuanya dalam semalam. Ada masa transisi panjang buat adaptasi, dan semua pihak dari pemerintah, bank, sampai masyarakat harus jalan bareng-bareng. Intinya, ini bukan lomba cepet-cepetan, tapi misi besar buat nyiapin fondasi ekonomi yang lebih kuat dan modern. Jadi, kapan dan gimana kita siap? Nah, sekarang pertanyaannya, kapan semua ini bakal kejadian beneran? Pemerintah lewat Kementerian Keuangan udah masukin redenominasi ke Rencana Strategi Nasional 2025-2029. Targetnya sih sekitar tahun 2026 atau 2027 udah mulai jalan. Tapi ingat, ini bukan tanggal pasti. Semua tergantung kondisi ekonomi, politik, dan kesiapan teknologi keuangan Indonesia. Yang penting sekarang bukan soal kapan mulai, tapi gimana kita nyiapin diri. Karena kalau masyarakat udah paham dan siap mental, proses transisinya bakal jauh lebih mudah. Kita mesti ngerti bahwa nilai uang itu nggak berubah, yang berubah cuma tampilannya. Jadi makin cepat kita ngerti konsepnya, makin kecil kemungkinan munculnya salah paham di lapangan. Selain itu, ini juga momen bagus buat naikin literasi keuangan kita, biar bukan cuma ngerti soal 00 di uang, tapi juga ngerti arti nilai, inflasi, dan stabilitas ekonomi. Karena jujur aja, redenominasi bukan cuma soal uang, tapi soal cara kita ngatur hidup finansial dengan lebih sadar dan rasional. Intinya, redenominasi ini bisa jadi langkah besar kalau semua pihak kompak, pemerintah, pelaku usaha, dan masyarakat. Kalau dijalani bareng-bareng, Indonesia bisa punya sistem uang yang gak cuma efisien, tapi juga bikin bangga. Dan itu bakal jadi pondasi keren buat masa depan ekonomi yang lebih modern dan stabil. Lebih dari sekedar ubah angka, kalau lu pikir redenominasi cuma soal ngurangin nol di uang, lu salah besar. Ini sebenarnya soal cara kita sebagai bangsa belajar ngatur nilai dan percaya diri sama mata uang sendiri. Karena selama ini banyak orang masih nganggep rupiah itu lemah dibanding dolar. Padahal kekuatan uang itu bukan di banyaknya nol, tapi di stabilitas dan kepercayaan kita terhadapnya. Redenominasi bisa jadi simbol perubahan cara pikir. Dari yang cuma ngelihat uang sebagai angka, jadi ngelihat sebagai alat nilai dan kepercayaan. Ketika kita bisa nyederhanain sistem tanpa takut kehilangan makna, artinya kita udah naik level sebagai ekonomi yang matang. Selain itu, langkah ini juga bisa jadi momentum buat bangun kebanggaan nasional. Bayangin, lu pegang uang dengan tampilan baru, desain modern, dan nilainya yang jelas. Itu bukan cuma alat tukar, tapi juga cermin kemajuan negara lu sendiri. Sesuatu yang bisa bikin kita bilang, rupiah sekarang keren juga ya. Jadi, lebih dari sekedar ubah angka, redenominasi ini bisa jadi titik balik. Momen buat kita semua mikir lebih tentang arti uang, kerja keras, dan nilai yang sebenarnya kita pegang setiap hari.
Karena di ujungnya kekuatan rupiah itu datang dari satu hal sederhana, kepercayaan kita semua.